Nah, teman-teman, saya sering membuat video bagaimana mempromosikan ataupun mengenalkan bisnis 3i Network, atau kita sering sebut sekarang istilahnya 3i Reborn, ya. Jadi kemarin saya kedatangan salah satu junior saya waktu saya bekerja di industri perbankan, ya. Datang ke rumah, kebetulan juga memang saya sudah mengenalkan tentang bisnis ataupun ikut di dalam program 3i Reborn ataupun 3i Network ini. Saya ingin menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh junior saya tersebut, ya. Bagaimana sih mekanisme menabungnya? Seperti apa menabungnya di program 3i Network ini? Jadi sebelum Anda ikut di program ini, Anda harus memiliki dulu mindset, ya. Kita ketahui bahwa banyak orang yang sudah sukses ataupun kaya secara finansial di luar sana, ya. Bagaimana mereka mencapai kesuksesan tersebut di sisi finansialnya? Ya, apa yang mereka lakukan tentunya nggak jauh. Apapun informasi yang Anda dapat di luar sana, untuk mencapai kemakmuran secara finansial, Anda cuma bisa melakukan dua hal: berbisnis dan menabung. Menabung dalam arti luas, ya, jangan dipersempit menabung di bank, enggak, ya. Menabung macam-macam, kita menabung emas, berinvestasi, menabung dalam bentuk rumah, ya, dimana dalam hal ini Anda menabungnya itu yang membuat Anda nyaman dan lebih percaya diri, ya. Nah itu teman-teman, jadi kita nggak, untuk mencapai kemakmuran ini hanya dua yang bisa kita lakukan: kemakmuran dalam finansial, menabung, dan berbisnis, ya. Nah, kebanyakan di luar sana juga banyak orang yang menabung, ya, berinvestasi, tapi tidak memiliki bisnis, ataupun memiliki bisnis tapi tidak punya tabungan. Nah, di bisnis inilah, di program 3i Network ini, bagaimana menggabungkan dua komponen ini menjadi satu agar bersinergi. Nah, jadi itu, ya, konsep daripada program 3i Network. Nah, di mana program 3i Network ini, kita harus paham dulu nih, kalau Anda ingin bergabung, apa sih tujuannya, tujuan finansialnya diikut di program ini. Nah, inilah tujuan daripada kita ikut di program 3i Network ini. Tujuan keuangannya adalah untuk mempersiapkan keuangan masa sekarang, ya, keuangan untuk masa yang akan datang atau masa mendatang, dan keuangan di saat kita mengalami masa yang tidak terduga, yaitu kita tidak bisa hindari adalah meninggal dunia. Nah, itulah tujuan daripada kita ikuti program ataupun di bisnis 3i Network ini. Kalau Anda sudah memiliki mindset seperti ini, Anda akan cocok bergabung di bisnis ini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh junior saya pada saat mengunjungi saya di rumah. Nah, mengenai perhitungannya, bagaimana sih perhitungan menabungnya ataupun cara menabungnya di program 3i Network? Seperti ini. Produknya adalah produk Istiqmal. Nama produk Istiqmal itu adalah salah satu produk syariah milik dari PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, di mana di sini kita, di saat kita ingin menabung, ya, kita menabungnya selama 5 tahun. Setiap bulan kita harus setorkan dulu dana nih. Pilihannya adalah, kita sebut kalau di asuransi Istiqmal ini kontribusi, ya. Kalau di konvensional kita sebut premi. Nah, ada kontribusi yang bisa Anda pilih mulai dari 350.000, ya, 500.000, 700.000, 1 juta, dan 2 juta. Nah, itu. Ini 5 pilihan nominal yang bisa Anda ambil di program 3i Network ini. Sebelum lebih lanjut lagi, saya jelaskan di sini, Anda harus tahu nih pengertian daripada ujrah dan tabaruk, ya. Saya akan berikan video penjelasan tentang ujrah dan tabaruk yang saya ambil dari AI. Istilah bahasa Arab yang berarti upah atau imbalan dalam konteks keuangan syariah. Dalam perbankan syariah, ujrah digunakan sebagai pengganti istilah bunga yang dilarang dalam Islam karena dianggap riba. Ujrah merupakan pembayaran yang disepakati antara pihak yang memberikan jasa atau layanan dengan pihak yang menerima jasa sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukan. Lebih detail. 1. Definisi. Ujrah adalah upah atau imbalan yang dibayarkan kepada seseorang atau pihak lain atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. 2. Peran dalam keuangan syariah.
ujrah digunakan sebagai mekanisme pembayaran dalam berbagai transaksi keuangan syariah, seperti pembiayaan, asuransi, dan investasi. 3. Contoh. Dalam pembiayaan syariah, ujrah adalah imbalan yang dibayarkan kepada pihak yang membiayai atas pembiayaan yang diberikan. Dan 4. Syarat. Pembayaran ujrah harus berdasarkan kesepakatan yang jelas, adil, dan tidak ada unsur pemerasan. Kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sumbangan, hibah, atau derma. Dalam konteks yang lebih luas, tabaru dapat diartikan sebagai tindakan kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan materi atau keuntungan komersial. Elaborasi. 1. Asal-usul. Kata tabaru berasal dari bahasa Arab, yaitu tabara'a, yang berarti sumbangan atau derma. 2. Makna. Dalam konteks Islam, tabaru adalah pemberian sukarela tanpa ada kewajiban atau imbalan yang diharapkan. 3. Penerapan. Tabaru dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti asuransi syariah. Tabaru digunakan sebagai prinsip dasar dalam asuransi syariah, di mana peserta saling memberikan dana untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko. Wakaf. Tabaru juga merupakan dasar dari wakaf, yaitu pemberian harta yang dilakukan untuk kepentingan umum. Hibah. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa ada kewajiban balasan, yang juga termasuk dalam kategori tabaru. Zakat. Zakat, sebagai bentuk sedekah wajib, juga merupakan bentuk tabaru. 1. Tujuan. Tujuan tabaru adalah untuk saling membantu dan berbagi kebaikan, serta untuk memperoleh pahala di akhirat. 2. Contoh. Beberapa contoh tabaru adalah memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan, memberikan hibah kepada saudara, atau menyumbangkan harta untuk kepentingan umum. Kesimpulan. Tabaru adalah konsep yang penting dalam Islam, yang menekankan pentingnya saling membantu dan berbagi kebaikan tanpa mengharapkan balasan materi. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk asuransi syariah, wakaf, hibah, dan zakat. Nah, Anda sudah jelas ya. Jadi di dalam kita menabung di sini, kita dikenakan ujrah pada tahun pertama itu sebesar 60%. Ya, di tahun kedua 22,5%, di tahun ketiga 9%. Nah, ini kalau di konvensional disebut biaya akuisisi, tapi kalau di syariah disebut ujrah ya. Nah, selain ujrah, kita juga ada dikenakan potongan untuk tabaru. Ya, tabaru adalah tadi seperti penjelasan dari AI ya. Dan dikemanakan uang kita diinvestasikan. Instrumennya apa aja ya. Nah, ini instrumen investasinya dimasukkan oleh manajer investasi ke pasar uang ya, pendapatan tetap dan ekuitas. Jadi 3 penempatan dana kita saat diinvestasikan oleh manajer investasi. Nah, di sini saya memilih menabung yang 500.000 per bulan ya, selama 60 bulan. Dengan saya menabung 500.000 ini, saya mendapatkan santunan sebesar 60 kali daripada nominal yang saya pilih, yaitu 500.000 dikali 60, berarti saya mendapatkan santunan 30 juta bila mana terjadi resiko ya. Pada saat saya menabung 500, itu terkena ujrah sebesar 60%, nominalnya adalah 300.000 ya. Kemudian saya juga dibebankan tabaru ya, sebesar Rp8.350 per bulan, dipotong selama 60 bulan ini ya. Tapi kalau biaya ujrah ini hanya dipotong selama 3 tahun pertama aja. Tadi seperti saya jelaskan urutan atau besarnya potongan selama 3 tahun sudah saya jelaskan di depan ya. Nah, berapa sih dana yang diinvestasikan? Kalau Anda lihat nanti pada saat Anda menabung, katakan Anda memilih nominal yang sama dengan saya 500.000, maka di portofolio di dalam aplikasi 3i Mobis ya, karena memang Anda harus memiliki aplikasinya ya, aplikasi 3i Mobis untuk Anda bisa monitor investasinya ya, sekaligus Anda bisa menjalankan bisnisnya. Nominal yang ditabungkan ataupun diinvestasikan oleh CAR sebesar Rp191.650
Anda bisa lihat di sini nominal yang 350.000 berapa yang diinvestasikan, 500.000 yang diinvestasikan berapa, 700.000 juga berapa diinvestasikan, kemudian yang 1 juta juga berapa, dan 2 juta berapa yang diinvestasikan setiap Anda setorkan per bulannya, ya. Jadi jangan sampai kaget Anda ataupun terkejut ketika Anda ikut program ini, mitra yang mengajak Anda tidak menjelaskan. Jadi dalam video ini saya jelaskan. Jadi ini akan tampil di 3 imobis Anda, di portofolio Anda. Nabungnya 500 kok cuma diinvestasikannya 191.650. Maka dengan Anda menonton video ini, Anda diharapkan bisa mendapatkan penjelasan. Nah, karena saya sudah ikut di sini yang 500.000, saya akan tampilkan nih data saya ikut di bulan Oktober ya, 2024, artinya sampai dengan saat ini bulan April ini, karena bulan April ini belum saya setorkan tabungan saya, jadi baru 5 kali saya menabung ya. Total kalau kita hitung itu kalau 500.000 kali 5 ya 2.500.000. Nah, kontribusi saya selama 5 bulan nih. Ini data per tanggal 20 April ya. Karena berkaitan dengan saldo investasi dan nilai aktiva bersih di produk Istiqmal ini. Nah, dari 2.500.000 ini ya, artinya untuk potongan ujrahnya saya kena 60% dipotong 1.500.000 rupiah. Oke. Nah, juga tabarunya kalau kita kalikan 8.350 kali 5 bulan itu 41.750 rupiah. Kalau kita kurangkan antara 2.500.000 ini dengan biaya ujrah dan tabaru, total dana kalau kita dipotong, kita menabung selama 5 bulan itu terkumpullah 958.250 rupiah ya. Tapi kalau kita lihat di portofolio di 3 imobis, di sini terlihat 1.364.047 ya. Harusnya kan kalau misalnya bukan diinvestasikan, saldonya adalah 958 karena ada biaya ujrah dan tabaru. Namun karena kita di sini bergerak ataupun dana investasi sudah dilakukan ataupun dikerjakan oleh manajer investasi ya, kita mendapat di sini pertumbuhan sebesar 405.797. Nah, inilah makanya kalau Anda lihat di sini di saldo investasi dan NAB di 3 imobis saya tertera angka 1.364.047 rupiah. Itulah pertumbuhan dari 958.250 rupiah ini yang dikelola diinvestasikan oleh manajer investasi, mendapatkan profit sebesar 405.797. Bisa nggak nanti growth investasinya ini turun ataupun naik? Bisa ya. Jadi seperti itu, dana kita dikelola oleh manajer investasi di Sentral Asia Raya. Nah, seperti tadi saya jelaskan di awal, kita di sini mempersiapkan keuangan masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa tidak terduga. Yang masa sekarang saya abaikan dulu ya, di dalam video ini saya menjelaskan tentang masa yang akan datang dan masa yang tidak terduga. Masa yang akan datang seperti inilah yang saya jelaskan kali ini ya. Bagaimana dana kita dikelola oleh manajer investasi. Masa tidak terduga adalah, nah ini karena ini produk asuransi. Jadi bila mana saya, namanya usia kita tidak pernah tahu, itu rahasia Allah ya. Saya meninggal dunia di tahun kelima, di bulan kelima tanggal 20 ini saya meninggal dunia ya. Maka uang yang ataupun tabungan yang sudah saya setorkan sebesar 2.500.000, kalau saya meninggal dunia karena sakit ya sebelum 2 tahun, syaratnya ini meninggal dunia karena sakit sebelum 2 tahun, maka uang yang sudah saya tabungkan sebesar 2.500.000 rupiah ini akan dikembalikan oleh perusahaan kepada ahli waris ya, berikut nilai investasinya pada saat itu. Berapa nih? 1.364.000, maka akan dikembalikan oleh
perusahaan asuransi, kalau saya meninggal dunia sebelum 2 tahun karena sakit meninggalnya, maka dapatlah ahli waris saya Rp4.847,047,96. Itulah diberikan kepada ahli waris, ya. Itu kalau sakit. Tapi bagaimana kalau saya meninggal dunia karena kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan yang non lalu lintas, ya, sepanjang itu memenuhi syarat untuk dibayarkan santunan oleh perusahaan asuransi, maka ahli waris saya ya akan mendapatkan 31.364.047,96. Tadi nilai investasinya, saldo investasinya di bulan kelima, berikut santunan 30 juta. Ya. Nah, jadi itu. Nah, di sini kalau meninggal dunia ini baik Anda baru nabung sebulan, nabung 2 bulan, 3 bulan, walaupun belum 2 tahun, ya, Anda akan mendapatkan santunan. Nah, kalau Anda sakit setelah 2 tahun, Anda juga mendapatkan santunan sebesar 31 juta sekian ini, gitu loh. Ya, tapi kalau sebelum 2 tahun, yang dikembalikan oleh perusahaan asuransi adalah uang yang sudah Anda setorkan berikut nilai investasinya pada saat terjadi resiko. Jadi semoga bisa paham di sini ya. Nah, jadi itu persiapan keuangan di masa yang akan datang, juga persiapan keuangan di masa yang tidak terduga. Nah, untuk persiapan keuangan di masa sekarang ini gimana? Makanya itu kenapa kita diminta untuk menjalankan katakan bisnis di program 3i Reborn, 3i Network. Kita mengajak, seperti saya mengajak Anda mungkin Anda diajak oleh teman Anda yang sudah ikut di program ini. Nah, itu kembali lagi kepada pilihan Anda, kenyamanan Anda ikut di dalam program ini atau di bisnis yang lainnya, itu kan sebuah pilihan ya. Jadi itu video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa membuat Anda lebih paham lagi tentang program 3i Network, bagaimana sih cara menabungnya, ya seperti ini ya. Jangan sampai gagal paham, ya. Jangan sampai nanti ketika tidak Anda paham, Anda dengan mudahnya mengatakan, waduh menipu nih asuransi begini-begini. Nggak begitu, ya. Jadi seperti ini. Nah, kenapa disebut di sini bisnisnya anti rugi? Ya, banyak dipromosikan seperti itu. Ya, saya bilang, kalau saya menabung selama ini, menabung selama 5 tahun, ya, ataupun 60 bulan, total yang saya keluarkan 30 juta. Kalau saya endapkan, artinya ikut kepesertaannya sampai dengan 7 tahun sesuai dengan ketentuan di produk asuransi Istiqmal ini, kepesertaan kita sampai dengan 7 tahun. Setelah 7 tahun polis tutup. Nah, itu kurang lebih kita bisa dapatkan 7% per tahun ya. Cuman ini kan ilustrasinya. Kepastiannya kita nggak tahu nanti di tahun ke-7 berapa dapatnya, bisa di bawah 30 juta, bisa 30 juta, bisa di atas 30 juta. Minimal kita sudah mempersiapkan keuangan ya, ataupun menabung. Daripada uang yang 500 ini saya gunakan untuk hal-hal yang konsumtif ya, tidak produktif. Nah, ada baiknya saya simpan di sini. Kalaupun saya menjalankan bisnisnya, itu yang lebih jauh lagi. Artinya ketika saya dapatkan komisi dengan menjalankan bisnis, ya mungkin dapat komisinya antara 5 juta, 10 juta, 20 juta. Dari komisi itulah saya gunakan untuk menabung di program ini. Ya, membayarkan kontribusinya setiap bulan. Jadi nggak keluar lagi dari duit pribadi. Itu tujuannya. Nah, nabungnya 500.000, kalau dapat duitnya 30 juta, 40 juta, nah, lumayan gitu loh. Ya. Kita di sini bisnis di sini, kita di bisnis 3i Network ataupun 3i Reborn ini adalah semua bisnis sama ya. Kita membangun omset. Nah, membangun omsetnya bagaimana? Karena di sini ketentuan dari bisnis adalah membangun 3 cabang ya, 3 perusahaan lah saya bilang, ataupun 3 kalau di bisnis multi level dibilang 3 kaki, tapi saya nggak mau gunakan istilah 3 kaki, saya gunakan 3 cabang. Saya ngajak mitra 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang untuk menjalankan bisnisnya yang sama, untuk menjalankan bisnisnya seperti apa yang saya lakukan ya, artinya menduplikasikan bisnis yang saya kerjakan ini gitu loh. Nah, nanti ketika di bisnis di cabang 1 saya ini nggak jalan ya, padahal saya sudah mengajak 3 orang dan 3 orang ini tidak jalan, ya saya harus mencari lagi pimpinan cabang di bisnis yang pertama saya nih, 1 cabang ini gitu. Kira-kira siapa yang cocok nih gitu loh. Jadi itu tujuan kita membangun sebuah bisnis
cari orang yang tepat untuk ikut di dalam program ini. Jadi di bisnis 3i Network ini benar ya seperti disampaikan oleh pendahulu saya di bisnis ini, bahwa bisnis ini nanti rugi. Ya, kalau kita apa kendalanya? Hampir tidak ada kendala, Pak ya? Iya, uang kita kan hari ini, apalagi 3i Reborn, uangnya udah pasti balik kembali. Kembali. Ya, Benar. untung bisa terjadi, tapi rugi nggak mungkin. Untung sudah pasti terjadi, Kerugian sulit. kerugian sulit, tidak mungkin. Wow, Iya. ini yang keren nih teman-teman nih. Iya, Ini untung baru pasti. bisnis paling keren nih kalau begini modelnya nih kan. Untung pasti, rugi Untung pasti, rugi nggak mungkin. nggak mungkin. Di bisnis apa lagi? Betul. Iya, modalnya akan kita kembali gitu loh. Ya kalau kita nggak bisa jalanin bisnisnya, ya tidak bisa menjalankan bisnisnya, kita nabung selama 5 tahun, toh kembali juga uangnya. Bayangkan kalau misalnya Anda berbisnis di tempat yang mungkin bisnis konvensional, Anda mengeluarkan duit 30 juta, bisnisnya nggak jalan, uang Anda akan habis, begitu aja. Jadi itu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton video saya ini. Semoga apa yang saya jelaskan di dalam sepanjang video saya ini bisa dipahami. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Salam, bye. Ingin tahu lebih banyak lagi tentang bisnis 3i Networks 3i Reborn? Anda bisa ikuti channel YouTube 3i Live Channel.